Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah anak sekalian, di pagi hari yang begitu cerah ini kita dapat dipertemukan kembali, sehingga pagi ini kita bisa melaksanakan serta melanjutkan materi kita tentang pembelajaran Imla. Oke. Sebelum kita masuk nih ya ke materi yang akan kita bahas sekarang ini, jangan lupa untuk mengingat kembali. Nanti setelah ini saya akan nanya, apa sih pembahasan yang kita bahas pada pekan sebelumnya? Baik. Kalau begitu, saya pengen nanya nih kepada kalian, apa yang kita bahas pada pekan sebelumnya? Kalau ada yang tahu, silakan tulis di kolom komentar nama dari kalian serta kelas, supaya nanti ada nilai tambahan bagi kalian yang menulis dan menjawab pertanyaan dari Ustadz tadi ya. Jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Waktunya hanya 10 detik dimulai dari sekarang. Oke, cukup. Saya kira nih udah banyak ya, nih kolom komentar udah penuh kayaknya sama jawaban-jawaban kalian. Langsung saja, biar kita menghemat waktu, kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan seksama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pagi hari ini kita ada yang kita bahas, ada 2 materi. Di video kali ini kita akan membahas tentang pola huruf jar, dan yang kedua di video setelah ini, nanti videonya bisa diklik ya di sebelah kanan sini, silahkan diklik untuk materi selanjutnya. Nah, di video kali ini kita langsung buka aja ya tentang pembahasan pola huruf jar. Kira-kira anak-anak ada nggak sih yang pernah belajar, atau ada yang nggak sih yang pernah tahu pengertian atau huruf-huruf dari huruf jar ini? Kalau misalkan ada yang belum tahu, silahkan semuanya dipersiapkan bukunya. Ya, ini bukunya ya, seperti biasa, metode tubuh, kemudian dibuka halaman 12. Di sini kita akan membahas tentang pola huruf jar. Kalau misalkan sudah dibuka semuanya, yuk langsung saja kita perhatikan di tulisan paling atas. Di situ terdapat huruf-huruf yang termasuk ke dalam pola huruf jar. Nah, di sini ada huruf min, ila, an, ala, fi, kemudian bi, li, amama, waro'a, janiba, fauqa, dan tahta. Nanti setelah ini untuk berkelanjutan kalian bisa hafalkan dan ingat-ingat pola huruf dari penulisan berikut. Ingat ya, huruf jar itu hanya ada seperti ini. Selain dari huruf-huruf berikut, dia bukan termasuk dari huruf jar. Makanya untuk mengetahui lebih dalam, kalian harus mengetahui bentuk dan tulisan dari pola huruf jar. Oke, langsung saja kita bahas ke pembahasan pola huruf jar. Ustaz akan coba menulis contoh dari penulisan huruf jar ya. Kita ambil satu kata, yaitu kita ambil kata ila. Penulisan ila dalam metode Imla seperti ini. Nah, ini adalah penulisan ila. Dalam bahasa Indonesia kita artikan menjadi ke. Ila adalah bahasa Arab dari kata ke. Kemudian jika kita gabungkan huruf ila ini ke dalam kalimat, dia akan membentuk seperti ini. Nah, ketika kita baca menjadi ila masjidin. Kenapa di sini tertulis
diakhiri dengan kata kasrotani. Ini harus kalian ingat ya. Kalau misalkan ada huruf jar, di depannya diawali dengan kata huruf jar, maka semua kalimat diakhiri dengan tanda kasroh. Ini adalah penulisan gaya pertama. Gaya kedua, penulisannya seperti ini. Kalau dibaca menjadi ilal masjidi. Kenapa? Kalau misalkan kalian lihat di antara kedua tulisan ini, coba kalian temukan perbedaan dari kedua tulisan ini. Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kedua tulisan ini, ada dua perbedaan. Yang pertama, di gaya pertama, ini kita lihat gaya pertama, yang ini gaya kedua. Kalau misalkan di gaya pertama, setelah ilah tidak terdapat alif lam. Setelah ilah, dia langsung masuk ke huruf mim. Kemudian di akhir dia memakai tanda baca kasrotani, atau kita sebut dengan kasroten atau tanwin. Kalau di gaya kedua, setelah ilah di sini terdapat alif lam. Nah, ketika di sini terdapat alif lam, maka di akhir di sini penulisannya menjadi kasroh, bukan kasroten. Berarti intisarinya adalah ketika penulisan setelah huruf jar, jika tidak diawali dengan alif lam, maka kalimat di akhir berubah menjadi kasroten atau tanwin. Tapi kalau misalkan setelah huruf jar ini terdapat alif lam, maka penulisan di akhir masjid ini menjadi kasroh. Ingat ya, Ustaz akan coba baca bagaimana membaca dari kedua kalimat berikut. Kalau yang pertama, dia dibaca ila masjidin. Kalau yang kedua, dia akan dibaca ilal masjidi. Dengarkan sekali lagi ya, ilal masjidi. Nah, di sini kalian jangan sampai terkecoh dengan gaya suara yang dilantunkan oleh si pembaca imla nantinya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian terkecoh dengan penulisan atau pendengaran kalian terkecoh oleh si pembaca imla, kalian akan menulis seperti ini. Ini kita coba terus di bawah ya. Nah, ini kalau misalkan kalian tulis seperti ini. Ini kalau misal pendengaran kalian salah. Kenapa salah? Karena tulisan ila di sini tersambung dengan huruf lam sukunnya. Gitu. Maka tulisan ini kita anggap menjadi tulisan yang salah dan yang ini menjadi tulisan yang benar. Sampai sini paham? Nah, inilah kenapa kita harus mengetahui bagaimana penulisan dari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, makanya di sini kenapa kita harus mengetahui bagaimana penulisan dari ke-12 huruf jar ini. Itu ya. Nah, kemudian hal yang harus kalian ketahui kembali adalah dari ke-12 huruf jar tadi yang disebutkan, maka penulisan kalimat setelah huruf jar harus dengan gaya penulisan terpisah. Lihat ya, di sini tertulis ila masjidin. Kalimat ila di sini terpisah dengan kata masjidin. Kemudian kata yang gaya kedua, penulisan ila juga terpisah dengan kalimat al-masjidi. Berarti kesimpulannya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, setiap setelah huruf jar itu hukumnya haram jika disambung dengan kalimat setelahnya. Itu ya, itu yang harus kalian ingat. Nah, kemudian, tapi
ada dua huruf dari kedua belas huruf jar ini yang dapat tersambung oleh kalimat setelahnya, yaitu adalah kata atau huruf ba dan huruf la. Ini harokatnya bi dan li. Penulisan huruf bi dan huruf li ini harus tersambung dengan kalimat setelahnya. Contoh, kita akan coba di sini menulis kata. Coba kita ini ya. Gimana nih? Kita tulis di atas aja ya. Ini kita ini dulu ya, biar lebih terfokuskan. Ini tadi udah kita bahas ya. Coba kita tulis di sini adalah membahaskan kedua huruf ini, yaitu huruf bi dan li. Ketika kita menulis huruf bi, kita akan coba menulis bimas jidin. Ya, kita akan coba tulis bimas jidin. Bimas jidin ini dia akan menghasilkan tulisan seperti ini. Nah, lihat. Huruf B di sini dia tersambung dengan huruf mim setelahnya sehingga menghasilkan tulisan seperti ini. Nah, huruf jar yang tersambung seperti ini hanya berlaku untuk kata bi dan kata li. Gitu ya. Nah, ini adalah pembahasan tentang pola huruf jar berikut. Nanti untuk selebihnya tugasnya adalah kalian silakan hafalkan dan kalian amati dari ke-12 huruf jar berikut. Ada min, ila, an, ala, fi, bili, amama, waro'a, janiba, fauqa, dan tahta. Nah, satu lagi pesan Ustadz ya. Nantinya ketika pembaca imla melantunkan kata seperti ini ya, amamal baiti. Coba kalian dengar sekali lagi. Katanya adalah amamal baiti. Itu kalau misalkan kalian dengar secara telinga, secara biasa saja, itu mungkin akan menghasilkan tulisan seperti ini. Nah, lihat, amamal baiti. Di sini memang ada tulisan amama. Tadi kan kalau kita ketahui, kata amama itu termasuk huruf jar. Sedangkan warningnya adalah setelah huruf jar itu tidak boleh tersambung. Maka meskipun terdengarnya itu tersambung amamal baiti, maka penulisannya pun harus terpisah. Contoh, menjadi seperti amama al-baiti. Nah, ini adalah contoh penulisan yang benar dan ini adalah contoh penulisan yang salah. Fahimtum? Kalau misalkan kalian paham semuanya, nanti kalau misalkan ada yang kurang paham, silakan kalian tulis di kolom komentar mana sih yang kalian belum paham. Kemudian nanti bisa saya jelaskan supaya nantinya anak-anak semuanya bisa memahami secara detail, bisa memahami secara rinci tentang penjelasan dari pola huruf jar. Itu saja, terima kasih buat tontonan ya materi kita pada pagi hari ini. Nanti jangan lupa setelah ini klik video setelahnya yang ada di sebelah sini untuk melanjutkan video kita ke materi selanjutnya. Terima kasih, saya Muhammad Dimas Hibatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.